Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan pelajaran kita studi kristalisasi. Sudah lama ini berhenti karena ada COVID, jadi fokusnya kepada bagaimana kita mendapatkan pemahaman mengenai COVID ini, apa yang Tuhan maksud. Jadi itu bulan, ini sudah 3 bulan nih, Maret, April, Mei. Sekarang kita masuk lagi kepada studi kristalisasi, suatu studi yang kristalisasi itu artinya satu proses untuk mendapatkan benda-benda kristal. Jadi kalau dikenakan kepada literatur, itu artinya suatu proses belajar sedemikian dalam satu kitab sehingga kita mendapatkan tema-tema utama. Nah, ini udah ada, sekarang kita kitab Yohanes sudah ada 8 tema yang kita angkat dari kitab ini. Kita coba gali, dan sekarang kita masuk kepada tema pelayanan Yesus di Galilea. Karena ada bukan banyak, semua Injil sinoptik itu, Matius, Markus, Lukas itu fokusnya kepada pelayanan di Galilea. Pelayanan Yesus, sudah gitu Yesus hanya diceritakan 1 kali datang ke Yerusalem untuk mati di sana. Sementara Injil Yohanes justru fokusnya pelayanan Yesus di Yerusalem. Di sini dikatakan setidaknya ada barangkali 4 kali lah ya Yesus datang ke Yerusalem. Pada hari Paskah 2 kali itu ya, Paskah. Yang pertama membersihkan bait suci, yang kedua yang dia mati di situ di hari Paskah. Baru Pentakosta, baru Tabernakel. Dan pelayanan Yesus juga ada yang di Yudea, itu pelayanan membaptis ya, walaupun murid-muridnya yang melakukan itu. Jadi memang dalam Injil Yohanes ini fokus pelayanan Yesus itu adalah di Yudea atau di Yerusalem. Mengapa demikian? Karena Yohanes ini sedang fokus kepada para pemimpin agama pada zaman itu, Sanhedrin dengan ya ajaran-ajarannya Yudaisme, yang mana mereka lah yang menentang Yesus, yang memvonis Yesus mati. Sebenarnya itu Sanhedrin itu. Kayafas imam besarnya, ada 70 anggotanya. Mereka lah yang memvonis Yesus mati, tapi karena mereka tidak diberikan izin oleh bangsa Roma untuk menghukum mati orang, maka dibawa ke Pilatus sebagai wakilnya. Nah, jadi pelayanan di Galilea ini 3 kali juga Yohanes membuatnya. Memang Yohanes ini senang dengan angka 3 ini, trilogi ya. Jadi Tuhan Yesus dijelaskan dalam 8 pasal pertama ini. Kita ulang lagi sedikit. Injil Yohanes dibagi 3 juga. Ya, pasal 1 sampai pasal 8 itu pelayanan Yesus masih belum ada penolakan, dalam arti masih di dalam bait suci. Yesus masih masuk ke bait suci begitu ya. 8 pasal pertama. Bagian terakhir kita melihat Yesus meninggalkan bait suci, masuk pasal 9 tuh. Ya. Di mana pelayanan Yesus dari pasal 9 sampai pasal 12 itu pelayanan yang di luar bait suci. Ya, barulah ke pasal 12 yang terakhir itu ada evaluasi, menjelaskan mengapa orang Yahudi itu tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias, putra Elohim, ya. Karena ternyata sudah dinubuatkan juga, ya. Walaupun ada juga yang percaya, para pemimpin, tapi karena mereka lebih mencintai kemuliaan manusia daripada kemuliaan Tuhan, nah mereka nggak mengakui, ya, takut dikucilkan, gitu. Takut dibenci orang. Nah, barulah bagian ketiga pelayanan Yesus dari pasal 13 sampai pasal 21, di mana itu fokus kepada ya selain kematian kebangkitannya, naikannya, tapi fokus kepada murid-muridnya, ya, orang yang percaya. Nah, pelayanan di Galilea ini ada 3 kali Tuhan Yesus melakukan mujizat. Yang pertama
itu air menjadi anggur di Galilea itu ya. Ada itu pesta, itu ada pada pesta. Jadi ada Yesus, ada ibunya juga ikut, murid-muridnya, saudara-saudaranya diundang situ. Tadi sedang kehabisan anggur. Nah, terus ibu Yesus bilang mereka kehabisan anggur, dan Yesus membuat mujizat air menjadi anggur ya. Itu yang pertama. Mujizat yang kedua itu Yesus datang lagi ke Galilea dan penyembuhan anak pegawai istana ya. Di orang pegawainya ada di Kapernaum, tapi dia datang ke Galilea minta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sempat menegur juga, kalau kamu nggak melihat tanda, nggak lihat mujizat, kamu nggak percaya. Tapi karena dia mendesak, akhirnya Tuhan, ya udah anakmu sembuh ya. Jadi Yesus melakukan mujizatnya di Galilea, tapi mujizatnya terjadi itu anak itu ada di Kapernaum. Ya. Itu ada di pasal yang ke berapa itu? Pasal keempat ya. Nah, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana gitu lagi. Kemudian mujizat yang ketiga itu Yesus membuat roti ya. Memberi makan ya. Kalau di Injil lain dibilang 5.000 laki-laki. Yesus memberi makan dengan 5 roti 2 ikan. Dia mengucap syukur dan membagikannya ya kepada orang banyak ya. Nah, setelah kita mau fokus di sini, kita mau ada satu yang kita mau pelajari di sini. Di sinilah di pasal inilah Yesus menjelaskan bahwa akulah roti hidup. Jadi tanda mujizat yang Yesus buat itu di Kapernaum ya. Itu di Galilea maksudnya. Itu hanya tanda aja ya. Yesus beri makan orang banyak itu hanya tanda. Jadi Yesus berharap orang banyak melihat ya. Itu yang jasmani itu tanda. Ada yang spiritualnya itu. Jadi roti jasmani yang Yesus bikin mujizat itu dimaksudkan sebagai tanda supaya orang banyak tahu bahwa roti yang sesungguhnya, roti hidup itu ya, itu adalah Yesus ya. Nah, ini persoalannya orang banyak fokusnya kepada jasmani. Dia sempat ingin menjadikan Yesus sebagai raja secara paksa karena mujizat jasmani itu. Jadi memang di sini persoalannya. Orang Yahudi itu, termasuk para pemimpin, nanti kalau kita lihat kenapa mereka nggak menerima Mesias ya begitu juga, jasmani juga. Mari kita lihat dulu ini. Orang banyak fokusnya kepada jasmani. Pokoknya asal roti jadi kenyang dengan roti jasmani ya, mereka mau terima Yesus. Mau jadikan Yesus sebagai raja. Ya. Yang penting perutnya kenyang, ya. Padahal Yesus makasih pesan, I am the bread of life, aku roti hidup. Nah, kalau kau mau makan roti yang jasmani ini ya kenyang sebentar, tapi lapar lagi. Yesus memberikan roti yang sejati itu, yaitu dirinya sendiri, life atau zoe atau hidup, ya. Jadi roti jasmani ini memang kebutuhan tubuh manusia, tapi roti yang dari surga, roti hidup ini, itu adalah kebutuhan daripada roh manusia itu, sehingga manusia bisa mengenal Tuhan. Nah, ini orang banyak fokus terus kepada yang jasmani. Sama pemimpinnya juga, Yesus 3 kali juga ke Yerusalem, ditolak juga. Pada hari Paskah, pada hari Pentakosta, dan pada Tabernakel. Penolakannya mereka sama aja. Karena mereka berharap Mesias itu setidaknya ada 3. Saya sering juga lihat nonton YouTube itu rabi-rabi zaman ini. Karena Israel itu nggak terima itu sampai detik ini, ya. Walaupun sudah Yesus mati tahun 30, tahun 70 orang Israel sudah dihajar oleh bangsa Roma itu, Jenderal Titus. Keliaran sampai tahun 1948, hampir 2000 tahun akibat menolak Yesus, tapi mereka tetap
Nggak bisa terima Yesus. Alasannya ada 3 minimal. Ada beberapa rabi yang saya lihat di YouTube banyak sekali alasannya. Dibilang Yesus sudah disalib, ya nggak bisa. Itu bukan Mesias kami. Bahkan dia bilang gini, kami nggak butuh misionaris Kristen. Apalagi yang ngajarin Yesus datang kedua kali gitu. Jadi malah dibilang katanya kami dalam Taurat nggak pernah disuruh percaya Mesias. Karena kami akan jelas lihat siapa Mesias itu. Mereka berharap 3. Mesias itu haruslah bangun bait suci, jasmani ya. Apalagi sekarang bait sucinya udah nggak ada lagi kan. Udah dihancurkan itu sama tentara Roma itu. Jadi dia berharap itu. Kalau Mesias buktinya jelas. Bangun bait suci yang jasmani itu, yang di Yerusalem itu. Yang kedua, kalau dia emang benar kau ngaku Mesias, bebaskan kami dari bangsa waktu itu, bangsa Roma ya, yang menekan, yang musuh-musuh jasmani, ya kira-kira begitu. Yang ketiga, kalau memang kau Mesias, engkau akan bawakan perdamaian bagi dunia. Dalam arti, Israel jadi kepalanya, bangsa-bangsa lain jadi ekornya. Damailah dunia itu. Mereka lihat minimal 3 itulah. Jadi bagi mereka sangat-sangat jasmani. Sementara Yesus juga yang 3 ini digenapi juga, tapi secara spiritual. Bait sucinya, bait suci spiritual. Gereja Yesus itu orang ya, bukan bait, bukan bangunan. Kemudian kerajaan. Kerajaannya bukan kerajaan jasmani, kerajaan sorga. Nah, ini membebaskan bangsa-bangsa bukan dari musuhnya itu dosa. Nah ini jadi nggak bisa diterima, ya sudah harga mati. Makanya orang Yahudi sudah 2000 tahun dia dibuang menderita ya. Hitler aja 6 juta itu baru yang kita tahu. Sebenarnya banyak itu kalau dihitung-hitung. Bangsa Yahudi dibenci, dibuang ya. Tetap mereka bilang tidak akan terima Yesus sebagai Mesias. Karena jasmani pemikirannya. Sama Nikodemus juga begitu. Yesus bilang kau kalau mau masuk kerajaan surga lo melihat aja ya, harus lahir baru. Nah dia langsung mikirnya jasmani. Lahir baru gimana ini kisahnya? Kalau orang udah tua bagaimana? Apa mau masuk lagi ke dalam? Itu otaknya memang otak jasmani ya. Otak jasmani. Susah Yesus itu membawa orang itu untuk mengerti secara spiritual. Ya. Banyak lah, sekarang kita langsung aja kesimpulannya lah. Jadi kesimpulannya itu kenapa Yesus ditolak itu karena orang Yahudi terlalu jasmani. Ya. Nah, sekarang kita simpulkanlah dulu sharing singkat kita mengenai studi kristalisasi ini, pelayanan Yesus di Galilea ini. Saat ini juga begitu dalam dunia kekristenan. Nah, banyak pengajar Alkitab ya, apa yang dibilang hamba Tuhan lah, apa semuanya rata-rata itu, aduh, sangat jasmani. Bahkan nggak bisa bedakan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama memang bersifat jasmani dan itu perjanjian yang diikat oleh Yahweh antara Yahweh dengan bangsa Israel di Gunung Sinai 1500 tahun sebelum Yesus itu di Gunung Sinai dengan perantaranya Musa. Ada 613 hukum kalau itu hampir semuanya hukum-hukum jasmani yang hanya berlaku sampai pada waktunya. Keselamatan juga berupa simbol ya. Kalau dalam Ibrani kita melihat itu, coba sebentar kita lihat dulu ini. Periksa dulu Ibrani pasal 10. Itu juga dibilang di sini dalam ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat atau esensi dari keselamatan itu sendiri. Nah ini para pengajar zaman ini ya itu hukum perpuluhan juga lah, buat sulung lah, berkat-berkat jasmani lah ya. Teologi sukses itu ya begitu, jasmani, ikut Tuhan itu pokoknya enak secara jasmani gitu. Padahal perjanjian baru jelas di Ibrani pasal 8 itu ada 3 minimal, sangat spiritual. Hukum tertulis itu masuk ke dalam batin. Kalau hukum tertulis itu kan inti perasnya kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sama dirimu sendiri, itu masuk ke dalam. Yang kedua ya akan mengenal Tuhan secara batiniah.
Yang ketiga, dosa-dosa diampuni dalam arti yang real. Kalau perjanjian lama kan pakai simbol dengan darah binatang, darah domba, ya, itu kan tidak mungkin menghapuskan dosa darah-darah itu. Tapi darah Yesus itu menghapuskan dosa. Jadi perjanjian baru itu sangat spiritual. Paulus bilang yang pertama yang datang itu alamiah, baru yang rohani. Tapi pengajar sekarang juga begitu. Kedatangan Tuhan Yesus juga harus jasmani. Ya, kedatangan kedua kali jasmani juga. Laki-laki umur 30-an kurang lebih itu turun. Kadang-kadang nggak masuk akal juga itu ajaran itu. Ya. Nantilah saya udah sering sih saya bahas itu. Kedatangan itu yang spiritual. Ya, kedatangan pencurahan Roh Kudus itu kedatangan Yesus sebenarnya. Ya nantilah kita lihat. Tapi persoalannya ini. Jadi orang yang tidak bisa pengajar Alkitab ini tidak bedakan perjanjian lama perjanjian baru. Yang lama itu hanya bayangan, ini realitanya perjanjian baru. Perjanjian lama itu simbol-simbol, inilah yang sebenarnya. Ini yang jasmani perjanjian lama, ini yang spiritual. Jadi orang Yahudi punya kesalahan tuh dibawa sampai pengajar Alkitab zaman ini. Jasmani memang enak ya kalau jasmani itu ya, kelihatan dengan mata jasmani, berkatnya kelihatan gitu. Ya. Jadi padahal waktu Yesus di mujizat ini dia bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, tapi untuk makanan yang spiritual itu. Ya bukan nggak boleh cari, sebenarnya kan janji kalau cari dahulu kerajaan sorga gitu. Yang lain tuh ditambahkan. Tapi itulah namanya manusia, udah manusia jasmani memang udah susah. Ya Paulus juga udah bilang jangan pikirkan yang di bumi. Kau juga maunya suksesnya di bumi ini, mau disenangin orang, mau ndak ada masalah, mau semuanya jasmani sekali. Ini orang-orang yang begini memang udah susah. Makanya Yesus itu pertama kali ketemu, ini ucapan pertama Yesus di Injil Yohanes. Dia bilangnya begini. Waktu itu Yohanes Pembaptis ada 2 muridnya datang pada Yesus. Yang keluar dari mulut Yesus pertama kali itu ucapan itu, apa yang kamu cari? Untung aja tuh 2 orang muridnya itu jawabnya, Tuhan di mana engkau tinggal? Jadi istilahnya fokusnya Yesus. Cobalah kalau dia bilang aku ingin kaya, wah udah nggak cocok. Udah pergi kayak orang muda yang kaya itu ya nggak bisa. Ingin kaya itu sudah nggak bisa. 1 Timotius 6 juga udah peringatin itu. Orang ingin kaya akan ada 4 akibatnya, binasa, apa masuk dalam pencobaan macam-macam. Tapi sangat jasmani lah. Nah, inilah dia. Ini kesimpulan kita supaya memang kita ini harus mencari hal-hal yang perkara-perkara yang spiritual, yang di dalam batin. Pengenalan dalam batin, berkat dalam batin. Makanya dalam Efesus itu kamu telah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam sorga. Itu perjanjian baru ya. Ini yang pertama ya, soal-soal yang ini. Kedatangan Tuhan yang saya sudah singgung tadi juga itu para pengajar Alkitab rata-rata jasmani juga ya. Jadi oke lah, inilah yang sebenarnya orang yang jasmani nggak bisa ikut Tuhan, Bapak Saudara. Ini mesti jujur ini. Kalau saudara dan saya fokusnya jasmani, berkat jasmani, pokoknya segala sesuatu yang bisa diukur lah. Ya, pertumbuhan itu diukurnya kalau orang jasmani ini bicara gereja gitu. Dia pasti yang bisa diukur pertumbuhan jemaat, jumlahnya, fasilitasnya, yang begitu-begitu. Puji Tuhan lah. Sharing singkat ini mengajak kita kembali bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa binasa. Ya, Tuhan janjilah kalau soal hidup di dunia ini makan, minum, pakaian dia pun ngerti kok. Bahkan diberikan berkelimpahan juga. Ya, tapi kita nggak fokus ke situ, jangan fokus ke situ. Kalau udah fokus ke yang itu ya sudah, nggak bisa ikut Tuhan. Kalaupun ikut Tuhan, itu cuma memanfaatkan Tuhan aja. Nanti kalau dikecewakan Tuhan ya pergi. Jadi ya ini banyak ini. Mujizat yang ketiga ini banyak murid-murid yangnya nggak ikut Tuhan lagi. Setelah Yesus bilang bekerjalah
ya. Dan memang Yesus bilang sih, diungkapkan juga di sini bahwa itu nggak ada seorang pun kata Yesus bisa datang kepadaku kecuali Bapa mengaruniakannya. Jadi emang ini di sini berlaku juga itu pilihan itu, kasih karunia itu. Jadi nggak semua memang orang mendapat di zaman ini ya, nggak semua orang mendapat kasih karunia untuk mengikut Tuhan. Ya puji Tuhan lah bagi saudara kalau kita dapat kasih karunia, kita merindukan hal-hal yang batinia, pengenalan yang batinia, hukum-hukum Tuhan masuk dalam batin kita rindu berkat-berkat yang batinia. Ini sebenarnya kalau udah dapat yang batinia, wah, yang jasmani makan tempe tahu pun enaknya luar biasa. Coba aja kalau di dalam batin stres, gelisah, takut, makan apapun di sini nggak enak. Makanya kadang-kadang saya pikir bodoh juga ya orang itu. Kok cari duluan yang itu? Di sini dulu lah. Kalau di dalam di sini sudah damai, sejahtera, sukacita, mengenal Tuhan, nyembah Tuhan, udah damai di sini kan gampang itu. Yang di luarnya itu. Semoga saudara dan saya mendapatkan kasih karunia di hadapan Bapa di sorga, dipilih untuk fokus mengikut Tuhan Yesus, mencari perkara-perkara batinnya. Puji Tuhan, haleluya, amin.